Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya bersyukur kepada Tuhan boleh diberi kesempatan untuk menyapa sahabat YKB sekalian melalui acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Robert S. Pandiangan dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Mampang Perapatan, anggota PGW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Minggu 7 Desember 2025, ditulis oleh Pendeta Krista Harisda Hulu dari BNKP Banua Niha Kriso Protestan dengan judul Bertobat Berarti Berubah, yang dilandaskan pada Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Dan nats yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Matius 3 ayat 8. Sebelum membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, kesempatan di mana kami boleh untuk mendengar firman-Mu melalui media YouTube. Tuhan, berkati kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami layak untuk mendengar, dan biarlah juga Engkau memberi kami kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Matius 3 ayat 8. Dengarkanlah firman Tuhan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Sahabat, ada ungkapan lain di bibir, lain di hati, yang menggambarkan betapa manusia sering tidak konsisten dalam bersikap. Antara kata dan perbuatan tidak selalu selaras, bahkan bisa bertolak belakang. Seorang pendeta dapat berkhotbah dengan berapi-api tentang kasih dan pengampunan, tetapi pada saat yang sama ia adalah seorang suami dan ayah yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Seseorang mungkin menunjukkan penyesalan yang mendalam atas kesalahannya, bahkan sampai menangis, tetapi kemudian tetap mengulangi perbuatan yang sama. Hal itu menunjukkan bahwa ia belum benar-benar bertobat dan masih hidup dalam cara hidup lamanya. Yohanes mengundang semua orang tanpa terkecuali untuk menyesali dosa dan bertobat guna menyambut Yesus Sang Mesias. Yohanes membaptis mereka di Sungai Yordan sebagai simbol pembersihan diri dari cara hidup lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Namun, ketika orang-orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptis, Yohanes dengan tegas mengingatkan bahwa pertobatan harus diiringi dengan kesediaan untuk berubah, khususnya dalam hal meninggalkan kemunafikan mereka. Mereka hanya ingin tampak saleh, tetapi tidak memiliki kasih kepada sesama. Sahabat, jika kita menyadari kesalahan dan bertobat, hal itu harus diiringi dengan perubahan sikap. Sejatinya, pertobatan adalah perubahan sikap
dari yang salah menjadi benar. Marilah kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami benar-benar berubah dari kebiasaan lama kami kepada kebiasaan baru yang berkenan di hadapan-Mu. Kuatkan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikanlah kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.